Satu-satunya cara untuk melepaskan mereka adalah dengan menutup gerbang dunia arwah selamanya. Tapi untuk itu ada harga yang harus dibayar. Mangkujaya menatap Wayan dan Sari. Kita ingin selamat. Seseorang harus tinggal di sini. Semua orang tersentak. Sari menoleh ke Wayan. Tidak, jangan lakukan ini. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan, angin kencang bertiup. Wanita berkebaya hitam itu mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba mereka semua merasa ringan, seolah sesuatu menarik mereka ke dalam kegelapan. Angin dingin berhembus kencang. Wayan merasakan tubuhnya tertarik ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya ke dalam kegelapan pura. Sari berusaha meraih tangannya, tetapi semakin kuat ia berusaha, semakin jauh mereka berpisah. Dita, Angga, dan Bayu pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh, seperti ada kekuatan yang mengunci mereka di tempat. Mangkujaya segera bertindak. Ia mencabut kerisnya, menusukkannya ke dalam tanah, lalu menaburkan air suci dari kendi yang dibawanya. Ong Nawasanga, jagalah kami. Tiba-tiba angin berhenti. Kegelapan yang hampir menelan mereka seakan tersentak mundur. Wanita berkebaya hitam itu menyipitkan matanya. Kau mencoba melawan Mangku? Mangkujaya menatapnya tajam. Mereka bukan milikmu, kembalilah ke duniamu. Wanita itu tersenyum miring, lalu melangkah maju. Saat kakinya menyentuh tanah, suara gemeretak terdengar di sekeliling mereka. Tanah di bawah Wayan dan Sari retak. Tangan-tangan hitam kembali muncul dari dalam celah, bergerak cepat mencengkram pergelangan kaki mereka. Kali ini lebih kuat. Wayan menjerit saat tubuhnya hampir terseret mereka. Sari mencoba menariknya, tetapi justru ikut terseret. Mangkujaya tak punya pilihan lain. Ia menggenggam kerisnya erat, lalu menggoreskan telapak tangannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke tanah. Aku yang akan menggantikan mereka. Seketika semua gerakan berhenti. Tangan-tangan hitam yang mencengkram Wayan dan Sari perlahan melemah. Wanita berkebaya hitam itu menatap Mangkujaya dengan mata menyala merah. Kau berani menyerahkan dirimu? Mangkujaya mengangguk mantap. Asal mereka semua pergi dari sini dan tidak pernah kau ganggu lagi. Wanita itu tersenyum lebar lalu mengangguk. Baiklah Mangku, aku menerima pertukaran ini. Seketika kekuatan yang menahan Wayan, Sari, dan lainnya menghilang. Mereka terhuyung ke belakang terengah-engah. Tapi saat Wayan menoleh, Mangkujaya sudah berdiri diam di tengah pura. Tubuhnya perlahan memudar, ditelan oleh bayangan. Sari menjerit, "Tidak, Mangku, jangan!" Tapi sudah terlambat. Dalam hitungan detik, Mangkujaya menghilang sepenuhnya. Pintu kayu besar pura berderak, lalu menutupnya sendiri dengan keras. Duar! Suara kembali sunyi, dan mereka sadar Mangkujaya telah mengorbankan dirinya. Hening, pintu kayu besar pura dalam telah tertutup rapat, menyisikan hanya jejak langkah Mangkujaya yang perlahan memudar di atas tanah berpasir. Sari jatuh berlutut, air mata mengalir deras di pipinya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Dita menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Tubuhnya masih lemas akibat kejadian barusan. Angga dan Bayu hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mangkujaya telah pergi. Wayan merasakan tubuhnya gemetar.
Tadi mereka datang bersama, dan sekarang mereka kehilangan seseorang yang telah berusaha melindungi mereka. Ia mendekati pintu pura dan mencoba mendorongnya, tapi pintu itu tidak bergeming, seolah telah terkunci selamanya. Sari menggeleng panik. Kita harus menyelamatkannya. Mangkujaya tidak boleh terjebak di sini. Wayan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga ingin, tapi dia sudah memilih, Sari. Jika kita buka pintu itu lagi, kita mungkin tidak akan bisa keluar. Dita terseduh. Kita harus mencari cara lain. Mungkin ada ritual yang bisa mengembalikannya. Bayu meremas rambutnya dengan frustasi. Dan siapa yang akan membantumu? Satu-satunya orang yang bisa melakukan ritual itu baru saja mengorbankan dirinya. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Hanya suara ombak dari kejauhan yang menemani keheningan mereka, seolah menertawakan keputusasaan yang mereka rasakan. Tapi kemudian Wayan merasakan sesuatu yang aneh. Tengkuknya meremang. Perlahan ia menoleh ke arah gerbang pura dalam. Dan saat itu juga jantungnya serasa berhenti. Di ambang pintu pura yang tertutup, ada sepasang mata merah yang mengintip dari dalam kegelapan, menatap mereka tanpa berkedip. Wayan membeku di tempat. Sepasang mata merah itu bersinar dari kegelapan di balik pintu pura dalam. Tatapannya menusuk, penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kemarahan, kepemilikan, atau mungkin kegembiraan. Dita menyadari ekspresi wajah Wayan yang berubah pucat. "Wayan, ada apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Wayan tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah pintu. Angga yang melihatnya juga perlahan mengikuti arah pandangan Wayan. Dan saat matanya bertemu dengan sosok yang bersembunyi di balik pintu, ia langsung tersentak mundur. Astaga, apa itu? Dita dan Bayu ikut melihat. Seketika udara di sekitar mereka menjadi lebih berat. Sari masih duduk terisak sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Sepasang tangan hitam keluar dari celah pintu, menjalar perlahan di permukaan kayu tua. Kukunya panjang dan tajam seperti cakar. Dari dalam kegelapan, suara itu terdengar lagi. "Kalian pikir sudah bebas?" Suara itu dalam dan bergema. Terdengar bukan hanya di telinga mereka, tapi juga langsung di dalam kepala. Bayu mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai gemetar. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Sari menatap mereka dengan bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya masih terseduh. Sebelum ada yang bisa menjawab, pintu pura mulai bergetar hebat. Duk, duk, duk. Seolah sesuatu dari dalam sedang berusaha keluar. Wayan segera menarik Sari berdiri. Kita harus lari. Dita, Angga, dan Bayu langsung berbalik. Berlari secepat mungkin menuruni anak tangga pura. Sari masih berusaha memahami apa yang terjadi, tapi Wayan menariknya kuat-kuat. Saat mereka berlari menjauh, suara dari dalam pura semakin keras. Kalian belum selesai di sini. Tapi mereka tidak berani menoleh lagi. Mereka hanya tahu satu hal, apapun yang ada di dalam pura itu belum selesai dengan mereka. Mereka berlari menuruni tangga pura dengan napas tersengal-sengal. Dada mereka terasa sesak. Bukan hanya mereka karena kelelahan, tapi juga ketakutan yang semakin menghimpit.
Di belakang mereka, suara duk, duk, duk masih terdengar dari balik pintu pura dalam. Seakan sesuatu sedang meronta, ingin keluar. Bayu hampir tergelincir karena langkah kakinya terlalu cepat, tapi Angga buru-buru meraih lengannya. "Jangan berhenti," teriaknya. Dita menoleh ke belakang sekilas, dan saat itu juga darahnya membeku. Pintu pura dalam terbuka sedikit. Dari celahnya, tangan hitam dengan kuku panjang merayap keluar, mencakar udara seolah mencari mangsa. Tapi bukan itu yang membuatnya hampir menjerit. Di dalam pura, sesosok bayangan tinggi berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya, sepasang mata merah itu menatap langsung ke arahnya. Dita tidak bisa berpikir lagi. Ia menoleh ke depan dan berlari sekuat tenaga. Angga, Bayu, Sari, dan Wayan juga semakin mempercepat langkah mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai ujung tangga pura dan kembali ke jalan setapak di tepi tebing, mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dada mereka naik turun, tubuh bergemetar. Tapi anehnya, tidak ada yang mengikuti mereka. Suara dari pura telah menghilang. Dita menelan ludah, masih terengah-engah. Apa itu tadi?" tanyanya dengan suara serak. Wayan tidak menjawab. Ia masih menatap ke arah pura yang kini hanya terlihat samar di atas tebing. Pintu kayunya telah tertutup lagi, seolah tak pernah ada yang terjadi. Angga menyeka keringat di dahinya. "Apakah kita berhasil keluar?" Tidak ada yang menjawab. Tapi tiba-tiba Sari mengerang pelan. Semua menoleh ke arahnya. Dan saat itu juga wajah mereka berubah ngeri. Di pergelangan tangan Sari ada bekas cengkraman hitam, seolah tangan itu dari dunia lain masih belum benar-benar melepaskannya. Bekas itu membentuk sidik jari panjang dan kurus, seperti tangan makhluk yang tadi mereka lihat di dalam pura. Dan dari bekas cengkraman itu, keluar lendir hitam yang perlahan meresap ke dalam kulitnya. Sari menatap bekas itu dengan mata membelalak ketakutan. Tiba-tiba dari kejauhan, gong! Suara gong pura dalam menggema di udara. Suara yang menandakan mereka belum benar-benar bebas. Mereka semua menatap pergelangan tangan Sari dengan ngeri. Bekas cengkraman hitam itu tampak berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di sana. Lendir hitam yang keluar dari bekas itu perlahan meresap ke kulitnya, seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuh. Sari merasa panas di tangannya, lalu berubah menjadi rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Wayan, ada sesuatu di tanganku," suaranya bergetar. Wayan buru-buru meraih tangannya, mencoba membersihkan lendir hitam itu dari ujung bajunya. Tapi semakin ia usap, semakin bekas itu melekat dan meresap lebih dalam. Dita menutup mulutnya, sementara Angga dan Bayu hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Angga akhirnya berkata, "Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kita harus cari bantuan." Bayu mengangguk cepat, "Tapi kemana? Satu-satunya yang bisa membantu kita, Mangkujaya, sudah tidak ada." Mereka semua terdiam. Benar, Mangkujaya telah mengorbankan dirinya. Dan kini tidak ada yang bisa mereka andalkan. Sari tiba-tiba terhuyung, tubuhnya terasa semakin berat. Wayan buru-buru menangkapnya. "Sari, bertahanlah." Dari kejauhan suara gong dari pura dalam kembali terdengar. Dita menggigit bibirnya. "Kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga."
Aku tidak peduli mau kemana, asal menjauh dari pura itu. Tanpa berpikir panjang, mereka semua kembali berlari menelusuri jalan setapak menuju desa. Malam semakin pekat, tapi di balik suara langkah kaki mereka, ada sesuatu yang mengikuti mereka. Suara langkah lain. Bukan langkah manusia, tapi suara kaki yang diseret di atas tanah. Krek, krek. Angga menoleh ke belakang sekilas, dan saat itu juga napasnya tercekat. Di ujung jalan setapak, di bawah cahaya remang bulan, sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala berdiri diam, mengawasi mereka, tanpa bergerak, tanpa berkedip. Langkah kaki mereka semakin cepat, napas tersengal, keringat dingin mengalir di wajah masing-masing. Tapi suara krek, krek itu tetap terdengar mengikuti dari belakang. Angga menoleh sekilas dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok tinggi dengan mata merah itu masih berdiri di sana, tapi kini ia lebih dekat. Dita menggigit bibirnya, mencoba menahan jeritan. Bayu mengepalkan tangan, sementara Wayan tetap menggenggam erat Sari yang sudah setengah sadar. Kita tidak bisa terus lari, Angga berseru panik. Makhluk itu tidak akan berhenti mengejar kita. Dita melirik ke kiri dan kanan. Mereka masih berada di tengah jalan setapak yang dikelilingi hutan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba Bayu melihat sesuatu di kejauhan. "Lihat, itu rumah penduduk," serunya, menunjuk ke sebuah cahaya redup yang berasal dari sebuah rumah tua di tengah pepohonan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah rumah itu. Mereka mendobrak pintu kayunya tanpa mengetuk dan langsung masuk ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak di sudut. Bau dupa menyengat dan dindingnya dipenuhi sesajen serta kain putih dan merah khas Bali. Mereka berusaha mengatur napas, sementara Angga menutup pintu dengan cepat. "Kita aman?" Dita bertanya dengan suara gemetar. Bayu mengintip dari jendela. Sosok bermata merah itu sudah tidak terlihat. Wayan menaruh Sari di atas tikar tua. Gadis itu tampak semakin pucat. Bekas cengkraman hitam di tangannya kini menyebar ke lengannya, seperti urat gelap yang merayap di bawah kulit. Sari membuka mata perlahan, dan saat itu juga suaranya berubah dingin. "Kalian tidak bisa lari darinya." Semua orang menegang. Sari menatap mereka dengan mata yang kini berubah hitam pekat. Senyum mengerikan terbentuk di wajahnya. "Dia sudah ada di dalam aku." Semua membeku. Sari masih berbaring di atas tikar tua, tapi matanya kini hitam pekat, tanpa sedikit pun bagian putih. Wayan perlahan mundur, melepaskan genggamannya di tangan Sari. Dita menutup mulut dengan kedua tangannya, sementara Bayu dan Angga saling bertatapan dengan wajah ngeri. Sari tersenyum, bukan senyum biasa. Bibirnya tertarik lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Dia sudah ada di dalam aku." Suaranya terdengar ganda, seolah ada dua makhluk yang berbicara bersamaan. Tiba-tiba tubuh Sari terangkat sendiri dari tikar. Angga tersentak mundur hingga menabrak dinding. "Astaga, apa yang terjadi?" Sari melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tubuhnya kaku. Tangan dan kakinya terentang lurus, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu suara itu kembali terdengar. "Kalian pikir bisa kabur?" Lampu minyak di ruangan itu padam seketika. Semua berubah menjadi gelap gulita.
Hanya terdengar napas terengah-engah dan detak jantung yang berpacu kencang. Kemudian suara langkah kaki menyeret. Krek, krek, terdengar dari sudut ruangan. Mereka tidak sendiri di dalam rumah itu. Dita meraba-raba dalam kegelapan, mencari Wayan atau siapapun yang bisa ia pegang. Tapi yang disentuhnya bukan tangan manusia. Kulitnya kasar, dingin, dan panjang seperti tulang yang terbungkus kulit kering. Dita ingin menjerit, tapi suaranya itu tertahan di tenggorokannya. Lalu suara berbisik tepat di telinganya. Aku melihatmu. Tiba-tiba lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Dita mundur dengan napas memburu. Mereka semua melihat ke tengah ruangan. Sari masih melayang, tapi kini ada sesuatu di belakangnya. Sosok tinggi dengan mata merah menyala itu berdiri diam. Ia tidak lagi berada di luar. Ia sudah ada di dalam rumah ini. Sari masih melayang di udara. Tubuhnya kaku seperti mayat yang digantung. Di belakangnya sosok bermata merah itu berdiri diam, mengawasi mereka semua dengan tatapan yang menusuk hingga ke tulang. Wayan mencoba menarik Sari turun, tapi tubuh gadis itu terlalu berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di udara. Sari, sadar Sari, Wayan berteriak panik mengguncang tubuhnya. Tapi yang menjawabnya bukanlah suara Sari. Aku sudah di sini. Suaranya berat, dalam, dan menggema di seluruh ruangan. Dita, Angga, dan Bayu berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Sari tiba-tiba membuka mulutnya lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Dari dalam tenggorokannya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar di udara. Dan saat itu juga semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat dengan sendirinya. Brak, brak, brak. Bayu berlari ke arah jendela, mencoba membukanya. Tidak bisa. Angga menendang pintu utama sekuat tenaga. Juga tidak bisa. Dita mulai menangis ketakutan. Kita terjebak, kita tidak bisa keluar. Di tengah ruangan, Sari tiba-tiba tertawa keras. Bukan suara tawanya, tapi suara makhluk lain yang menguasai tubuhnya. Sari berbaring perlahan, masih melayang di udara. Wayan menegang. Mata hitam gadis itu kini menatap langsung ke arahnya. Kau yang paling ingin menyelamatkannya, bukan? Wayan tidak menjawab. Apa kau rela menggantikannya? Tiba-tiba tubuh Wayan terasa ditarik ke depan dan kekuatan yang tidak terlihat. Wayan, Dita menjerit mencoba meraihnya, tapi terlambat. Wayan sudah berada tepat di depan Sari. Dan dari tubuh gadis itu muncul tangan hitam yang panjang, langsung mencengkram leher Wayan. Seketika tubuhnya menjadi dingin, ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, dan yang lebih mengerikan, di mata Sari ia melihat sesuatu. Bukan hanya makhluk bermata merah itu, tapi bayangan ratusan sosok lain di belakangnya. Mereka semua menatapnya. Mereka semua terjebak di dunia ini. Wayan meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan hitam itu. Tapi semakin ia melawan, semakin erat cengkraman itu di lehernya, seolah menanamkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Mata Sari yang hitam pekat menatapnya tanpa emosi. Dari bibirnya suara berat itu kembali terdengar. Kau ingin dia bebas? Wayan tidak bisa menjawab. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menyedot napasnya sedikit demi sedikit. Makhluk itu mendekatkan wajah Sari ke telinga Wayan
lalu berbisik dengan suara dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Tukar tempatlah dengannya. Wayan tertegun. Aku hanya butuh satu jiwa. Jika kau bersedia, aku akan melepaskannya. Bayu, Dita, dan Angga melihat kejadian itu dengan panik. Jangan dengarkan dia, Wayan, Bayu berteriak. Dita menangis. Jangan lakukan itu. Kita pasti bisa menemukan cara lain. Wayan hanya diam. Sari, gadis yang selama ini ia cintai, yang selalu ia jaga, ini terjebak dalam kegelapan. Jika ia bisa menggantikannya, jika ia bisa membuat Sari kembali, apakah itu bukan pilihan terbaik? Tiba-tiba tangan Sari yang mencengkram lehernya semakin kuat. Wayan mulai kehilangan kesadaran, dan dalam pikirannya makhluk itu terus berbisik, serahkan dirimu dan dia akan bebas. Matanya perlahan mulai menutup, tapi sebelum semuanya menjadi gelap, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Om Awih Nam Astu Namo Sidam. Brak! Pintu rumah yang terkunci mendadak terbuka sendiri. Dari luar seorang pria tua berdiri dengan membawa sesajen dan dupa yang menyala terang. Sorot matanya tajam, wajahnya penuh wibawa. Dan begitu melihatnya, makhluk itu mengerang keras. Tidak! Pria itu melangkah masuk, mengangkat tangan kanannya sambil membaca doa dalam bahasa Bali. Asap dupa yang mengepul langsung menyebar ke seluruh ruangan, menghantam tubuh Sari yang melayang di udara. Ar! Sari mulai gemetar hebat. Tubuhnya seperti ditarik dari dua arah yang berbeda. Wayan terlempar ke belakang, jatuh dengan napas terengah-engah. Pria tua itu terus melantunkan doa, semakin cepat dan semakin kuat. Lalu tiba-tiba Sari berteriak. Jeritan panjang yang begitu menyayat hingga membuat jendela rumah bergetar hebat. Dan dari dalam tubuhnya, asap hitam itu keluar dengan paksa. Asap itu melayang ke udara, membentuk wajah makhluk bermata merah yang mengerikan. Wajah itu menatap mereka semua dengan kebencian mendalam. Ini belum selesai. Lalu asap itu terbakar dalam nyala dupa dan menghilang. Tubuh Sari langsung jatuh ke lantai. Hening, tidak ada suara lagi. Hanya napas mereka yang terengah-engah dan cahaya dupa yang perlahan mulai merdu. Pria tua itu menatap mereka semua. Kalian beruntung aku mendengar suara gong dari pura dalam tadi. Ia menoleh ke arah Sari yang masih pingsan. Tapi masalah kalian belum selesai. Makhluk itu belum pergi sepenuhnya. Dita, Bayu, dan Angga bertukar pandang dengan wajah pucat. Sementara Wayan hanya bisa menatap Sari, masih belum percaya bahwa ia masih hidup. Sari perlahan membuka matanya. Tubuhnya lemah, tapi matanya sudah kembali normal, tidak lagi hitam pekat. Wayan langsung mendekatinya. Sari, kau baik-baik saja? Gadis itu mengangguk pelan, meski wajahnya masih pucat. Pria tua yang menyelamatkan mereka duduk tersila di depan dupa yang masih menyala. Ia memandang mereka satu persatu dengan sorot mata tajam. Makhluk itu tidak sepenuhnya pergi, katanya lirih. Kalian telah memasuki batas dunia yang seharusnya tidak kalian lewati. Dita menelan ludah. Lalu apa yang harus kami lakukan? Pria tua itu menarik napas dalam. Kalian harus kembali ke tempat semuanya dimulai sebelum fajar.
Angga menatapnya bingung. Maksudnya Ki, ke pelabuhan? Pria tua itu mengangguk. Jika matahari terbit sebelum kalian meninggalkan pulau ini, maka makhluk itu akan kembali menuntut haknya. Wayan menggenggam tangan Sari erat. Ia tidak akan membiarkan sesuatu mengambilnya lagi. Tanpa menunggu lebih lama, mereka semua bergegas kembali dari rumah itu. Pria tua itu memberi mereka sebuah kain putih dan menyuruh mereka mengikatkannya di pergelangan tangan sebagai perlindungan. Mereka berlari menuju pelabuhan, menembus kegelapan malam yang masih menyisakan hawa dingin. Jalanan terasa lebih panjang dari sebelumnya. Di kejauhan mereka bisa melihat fajar mulai merayap di cakrawala. Cepat, kapalnya masih ada, Bayu berseru. Mereka berlari sekuat tenaga, namun tetap ketika mereka hampir mencapai pelabuhan, angin dingin berhembus kencang, dan di belakang mereka terdengar suara krek, krek. Angga menoleh dan langsung menjerit. Di ujung jalan, makhluk itu masih berdiri, matanya merah menyala dalam kegelapan. Kalian tidak bisa kabur. Makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Wayan menarik Sari sementara Bayu dan Dita berlari lebih cepat. Saat mereka akhirnya melompat ke atas kapal, makhluk itu hampir saja mencengkram kaki Angga. Tapi tepat saat matahari muncul sepenuhnya dari balik cakrawala, makhluk itu berhenti. Tubuhnya mengerut, terbakar oleh cahaya pagi. Jeritan panjang terdengar sebelum akhirnya sosok itu lenyap menjadi abu. Dan angin laut kembali bertiup tenang. Hening, semua terdiam, masih sulit mempercayai bahwa mereka selamat. Sari bersandar pada Wayan, air matanya mengalir tanpa suara. Bayu, Dita, dan Angga hanya bisa duduk terengah-engah melihat Pulau Bali semakin menjauh. Mereka sudah pergi. Mereka sudah meninggalkan kengerian itu. Tapi di hati mereka masih tersisa satu ketakutan. Apakah makhluk itu benar-benar telah lenyap atau hanya menunggu waktu untuk kembali? Sekian kisah kali ini. Agar tidak ketinggalan kisah seram selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan di like channel ini. Terima kasih.